semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Selamat datang di Ngopi, ngobrol bareng HMPPI dan Himatepa sama aku, Aca. Hari ini kita bakal kedatangan gestar yang super duper keren banget di episode pertama ini. Kalian bisa tebak siapa? Langsung aja ya, kita panggil Ketua dari Himatepa dan Koor dari HMPPI. Silahkan masuk. Selamat siang nih ya kalau dari sini ya. Jadi hari ini karena hari batik nih guys, jadi kita batik-batik nih, udah keren banget kayak gini. Sebelumnya apa kabar nih kakak-kakaknya? Baik dong pastinya. Aku juga baik ya sampai. Udah, alhamdulillah udah makan. Belum. Nih karena nama konten podcast kita nih ngopi ya guys, kurang pasti kan kalau ada kopinya. Kita panggil tukang kopi yang wah best, cantik banget, Nunung. Makasih ya. Makasih. Boleh diminum dulu atau mau lanjut kita ngobrol? Lanjut dulu aja. Lanjut dulu aja, oke. Kita ngobrolin Himatepa dulu aja kali ya. Nah, buat Himatepa sendiri itu kemarin tuh udah ada ini apa aja sih kak? Kayak proker apa aja atau udah bikin acara apa aja nih? Oke, kalau dari Himatepa sendiri tuh selama hampir 1 bulan ini udah banyak proker ya. Dari mulai buka bersama, terus kemarin ada THP Cup juga, terus ada diskusi bulan ini udah 2 kali berjalan, dan ada banyak proker seru lain. Di proker yang akan datang tuh masih ada kayak namanya seminar nasional, jadi itu nanti masih di bulan November gitu, jadi ditunggu aja untuk info seminar nasionalnya itu. Wah seru banget, kalian jangan lupa ya guys follow IG Himatepa, nanti ada di sini. Nanti kita taruh ya pokoknya. Kalian jangan lupa follow karena pasti banyak ya kak info-info buat nanti kedepannya bakal ada acara apa aja. Nah kalau untuk HMPPI gimana nih kak? Oke, di HMPPI itu udah banyak banget proker-proker. Terus juga yang kemarin kebanyakan kita ada juga yang collab-collab sama Himatepa kan, kayak Sarasehan yang buka puasa itu. Terus juga yang kemarin kita baru ada yang itu Desa Binaan, kita bareng sama Himatepa. Dan juga ada proker mendatang yaitu WFD, salah satu proker yang paling besar yang ada di HMPPI, yang dimana proker ini harus terwujud dengan semaksimal mungkin. Jadi aku harap proker di WFD ini bakalan bisa yang paling besar dan keren. Kan seru banget. Nah jangan lupa juga tuh nge-follow IG HMPPI biar kalian tuh tahu update untuk acara-acara atau podcast ini juga bakal kita update di HMPPI. Nah buat selanjutnya nih, kalian kan hitungannya sebagai petinggi gitu ya di maupun di HMPP atau Himatepa gitu. Itu awalnya tuh kayak gimana sih perasaannya, kayak pas dilantik atau pas awal-awal ditunjuk? Kalau aku ya dulu ya, oke. Kalau dari aku Boleh. ya, aku awalnya coba-coba, lama-lama ketagihan. Ketagihan. Ketagihan gitu ya. Perasaannya ya pasti kayak seneng lah, kayak sebuah achievement juga kan, karena nggak nyangka. Karena dulu waktu masuk kuliah juga cuma pengen kayak kuliah pulang gitu. Tapi pas masuk ke organisasi semester 2 kemarin, terus lanjut lagi 2 periode itu merasa kayak ya udah kayak seneng gitu lah pokoknya. Jadi punya kesibukan lain, bukan yang cuma kuliah tidur pulang gitu. Jadi ada kesibukan lain, jadi pokoknya mantap. Dari juga relasi sama cutting, terus juga dekat sama dosen, dan yang pasti nambah banyak pengalaman, itu yang paling penting. Kalau kalian sendiri? Kalau aku sebenarnya aku juga nggak tahu ya kenapa tiba-tiba jadi koor. Cuman aku ingat banget Edi dan kawan-kawan tuh dulu ngejadiin aku jadi koor HMPPI itu karena aku dulu ikutan juga HMPPI regional. Nah jadi mungkin mereka tahu aku bisa lebih wawasan aku tentang HMPPI itu lebih dalam mungkin ya. Jadi mereka memajukan diri untuk harapan menjadi koor HMPPI seperti itu. Keren banget gak sih guys, kayak bisa jadi ketua himpunan terus kayak koor HMPPI di mereka yang waktu semester 3 berarti ya? 3 naik 4. Iya, 3 naik 4 tuh kayak pas lagi pusing-pusingnya banget nih, testimoni dari anak semester 3 baru aja udah stres banget, terus mereka harus ngurus himpunan. Wah, keren banget sih. Terus by the way pasti ada dukanya dong. Kalau dukanya apa sih kak? Kalau dukanya sebenarnya dibilang duka ya nggak duka juga sih, tapi lebih ke resiko ya, karena kan ketika kita ngambil suatu keputusan pasti ada resikonya juga kan, begitu dengan ini
resikonya tuh kayak waktu buat istirahat buat main tuh pasti lebih berkurang. Terus jarang juga di kelas, lebih sering di kampus. Terus kayak harus pintar-pintar juga kan ngebagi waktu buat ngerjain tugas sama buat ngurus kepanitiaan, karena nanti itu bener-bener kayak bentrok banget lah. Jadi kalau kalian nggak pinter-pinter ya gitu nanti udah prokernya nggak jalan, belum lagi nanti masih ada tugas-tugas yang nggak dikerjain, nanti malah akademis kalian ikut berpengaruh, terus himpunannya juga hancur lah. Pokoknya dukanya tuh pinter-pinter untuk ngebagi waktunya yang agak susah gitu, apalagi kalau tugasnya lagi banyak-banyak itu yang belum kayak mau nangis rasanya, tapi dijalanin nanti kan juga selesai kan. Wah, pasti itu pusing banget gak sih kalau semuanya dicampur-campur gitu. Kalau kakak sendiri sebagai orang HMPPI apa nih suka duka-dukanya? Suka dukanya ketika ini sih, misalnya anak-anak HMPPI merasa misalnya agak nggak semangat apa gimana, atau misalnya ada omongan dari yang lain, misalnya anak HMPPI kurang apa segala macam, itu pun malah jadi apa ya, kayak aku pun ngerasa ikut sakit gitu, meskipun mungkin aku di situ nggak, maksudnya aku cuma sekedar koor ya, tapi aku pun ngerasa sakit hati ketika maksudnya diomongin jelek apa segala macam. Itu mungkin ya suka duka di aku jadi koor HMPPI, karena kan aku juga ada di Matepa kan. Cuman ya selebihnya sama apa yang Edi omongin ya itu benar sih. Nah, tadi setelah kita bahas soal himpunan nih, kita bahas soal kaliannya aja, gimana? Boleh gak tuh? Boleh. Boleh. Kan kalian hitungannya pendatang berarti kan ya ke Jogja ini gitu. Ini pertanyaan paling basic sih, culture shocknya apa pas pertama kali nyampe ke Jogja? Apa ya? Aku banyak sih, kalau aku banyak sih, karena mungkin beda ya budayanya antara Sunda dan Jawa. Karena aku mungkin di Bandung kan sukanya kalau dari makanan ya itu benar-benar yang shock banget ya ketika aku nyampe Jogja, karena aku biasanya makan yang gurih, pedas, tiba-tiba di sini manis dan nggak, kalau misalnya pedas pun nggak ada gurih-gurihnya gitu. Nah itu mungkin yang shock. Terus juga ada kriti apa segala macam, itu juga wah, awal-awal maba tuh banyak banget kejadian kan, ngeri-ngeri gitu. Terus paling apalagi ya, cuaca yang sangat-sangat panas, beda ya sama di Bandung yang adem sejuk. Cuman aku suka banget sama Jogja sih. Kalau Edi? Kalau aku sendiri sih sebenarnya nggak terlalu kaget-kaget banget ya, soalnya kan aku juga nggak terlalu jauh dari sini kan, jadi nggak terlalu kaget. Tapi yang aku rasa bermakna sih dari makanannya gitu, karena makanan daerah itu identiknya pedas sama asin gitu, terus sampai situ hampir semua makanan tuh manis gitu, jadi kayak kurang cocok. Makanya sampai sekarang pun masih bingung mau nyari makanan di mana gitu yang cocok di lidah gitu, masih belum ada yang cocok gitu, kayak ibaratnya cocok nanti nggak cocok lagi gitu. Terus kayak itulah, cuacanya panas juga karena aku juga di bawah gunung kan rumahku, jadi soalnya dingin sejuk lah, beda sama di sini. Tapi selebihnya sih ya adaptasi aja, bener-bener aman. Tuh guys, buat yang mau kuliah di Jogja, antisipasi dari sesi Wadi kita betul. Karena aku sendiri juga ngerasain banget beda makanannya udah pasti. Terus sama cuaca ya, yang bilang Jogja dingin, sesi Wadinya bohong. Terus lanjut soal perkuliahan nih, berarti kan sekarang udah semester 5. Itu gimana tuh? Misalkan kayak dari semester 1 sampai ke semester 5 tuh yang paling berasanya banget tuh apa? Kayak beban tugasnya kah? Atau beban dari dosennya, pressure dari teman-temannya, atau gimana tuh? Aku ya, kalau aku yang paling berasa tuh sebenarnya dari semester 1 sampai 5 tuh ya semester 4 udah paling berasa. Itu bener-bener kalau Hampir kalian gila, itu stres banget. Kalau kalian nggak jaga kesehatan tuh bisa tipis kalau kalian masuk rumah sakit, karena tugasnya nggak pernah berhenti. Terus namanya praktikum di laboratorium yang hampir seharian penuh, belum lagi ngerjain laporan, Praktikumnya lebih dari satu. lapraknya sampai 14 halaman. Wah. Itu sesuatu yang luar biasa banget di semester 4 itu. Sama itulah masih ditambahin sama kepanitiaan lain gitu, jadi benar-benar itu yang capek di semester 4 itu. Tapi sekarang di semester 5 itu kan nggak ada praktikum, tapi kita punya target buat ngejar laporan PKL kan, aman sih. Sama sih, kayak semester 4 itu mungkin waktu pas semester 3 kita ngerasa Pak ini kayaknya paling capek gitu, paling stres. Ternyata kita naik ke semester 4 itu levelnya level yang lebih tinggi lagi ternyata ya, level king gitu di persemesteran ini. Dan itu benar-benar yang kayak ngerasanya wah
kayaknya aku udah nggak sanggup nih. Nah, pernah ada di titik-titik itu ya pasti ya di semester 4 itu, karena memang semuanya full gitu. Tapi setelah kita naik ke semester 5 ya alhamdulillah mendingan lah ya, karena kita nggak ada praktikum juga, jadi kita cuma fokus sama tugas-tugas yang lain dan laporan PKL doang gitu. Wah, pasti stres banget nih. Ini aku sebagai anak semester 3 kayak merasa dapet sedikit ancaman gitu ya untuk sedikit lebih menikmati semester 3 gitu sebelum stres di semester 4. Tapi ini tadi ngomong PKL tuh, gimana tuh kalian PKL-nya? Kakak sendiri PKL-nya di mana kalian? Aku kebetulan kita berdua tuh sama-sama di susu ya, cuman beda sama-sama produknya sama, cuman kalau aku tuh keju mozzarella di Bandung, kalau kayak di Aku juga sama, aku ngambilnya di bagian itu misalnya tapi di daerah Sleman, tapi sama-sama kita juga ngambil mata kuliah pengolahan susu telur, terus tempat PKL-nya aja yang beda. Dan kemarin juga udah ada gambaran PKL bareng gitu kan, tapi karena ada beberapa kendala makanya nggak jadi. Kayaknya bisa, tapi masih sama gitu. Lingkupnya masih sama. Berarti selama PKL tuh ngapain aja sih? Misalnya kayak apakah diikut buat bikinnya atau cuman jadi kayak quality controlnya aja, atau ikut merancang si kejunya ya, tadi keju ya, kejunya, atau gimana? Selama PKL tuh. Berarti PKL tuh 1 bulan kan ya? Iya. Berarti. Kalau apa ya, aku tuh PKL tuh karena di bagian proposal yang aku buat tuh ada namanya kayak survei lapangan, jadi aku ikut dari awal, dari bahan dasar masuk sampai benar-benar dari produk jadinya gitu, sampai pengemasan aku ikut. Yang udah aku ikut itu cuma di bagian pemasarannya, karena itu kan hak dari perusahaannya gitu kan, tapi aku ikut dari bahan datang itu datang, terus sampai pengolahannya, terus quality controlnya, sampai akhirnya pengemasan, sampai layak dijual itu aku ikutin pembuatannya gitu. Kalau kakak? Kalau aku sebenarnya aku nggak banyak ikut di pengolahannya ya, karena jadi awal itu owner itu nanya tugas khususnya apa, dan tugas khusus aku itu kebetulan tata letak pabrik. Jadi aku ditempatin di pabrik yang memang dari nol, jadi pembuatannya dari nol, karena mungkin ngelihat tugas khusus dan mungkin itu ada salah satu miskom ya, dikiranya mungkin aku ikut terlibat untuk ikut serta membangun itu gitu ya, padahal kan maksudnya kita cuma tugas khususnya mengevaluasi gitu. Tapi dari situ aku jadi paham maksudnya kayak standar pabrik itu seperti apa, misalnya dari tempatnya, lingkungannya, terus juga dari layoutnya. Nah, aku benar-benar ikut serta di sana, kayak aku desain juga gambar-gambar buat pabrik, jalannya dan semuanya itu aku ikut serta di sana. Dan kalau misalnya untuk proses pengolahan aku cuma ikut beberapa kali doang, selebihnya aku fokus di tugas khusus aku, karena aku tugas khususnya tata letak pabrik itu, jadi aku sering karena di sana kan juga banyak investornya ya, jadi aku ngobrol bareng sama investornya, sama ownernya untuk membahas tentang tata letak pabrik. Itu juga agak shock juga ya, karena maksudnya ilmu aku masih belum setinggi itu, tapi di situ aku belajar dan aku dikasih kepercayaan buat aku bisa ikut serta di dalam perundingan orang-orang besar di perusahaan itu, seperti itu. Wah, PKL tuh ternyata seseru itu ya, kalau diceritain tapi pasti capek juga ya. Buat itu sebenarnya tuh prepare aku nih nanya sambil aku buat gambaran aku sendiri buat kalian juga yang nanti nonton, yang nantinya bakal PKL juga. Yang nantinya bakal PKL juga, nanti ini gambaran buat kalian. Nah, kalau misalkan ngambil PKL-nya sendiri itu milih atau tergantung nanti dari misalkan harus ngambil mata kuliah ini atau harus ada persyaratannya gitu untuk masuk ke suatu PT ya hitungannya. Sebenarnya sih kalau masalah PKL itu tergantung dari dosen pembimbingnya. Jadi kan nanti dari DPA itu kan membagi dosen pembimbing buat kalian gitu. Nanti ada dosen pembimbing, ada dosen penguji juga. Dosen pembimbing itu biasanya nanti bakalan nentuin kalian tuh harus ngambil PKL di tempat yang sesuai sama kalian ambil mata kuliah atau enggak. Kalau kebetulan tempatku tuh disaranin buat ngambil yang sesuai sama mata kuliah, jadi biar ketika udah PKL tuh ada bekal gitu. Tapi ada beberapa dosen juga yang nggak apa-apa, yang penting kalian ikut belajar gitu. Itu tergantung dari itu. Terus untuk tempat ya itu kalian cari sendiri, selagi tempatnya masih belum tentu itu masih aman-aman gitu. Makanya disarankan kalau PKL tuh di semester 4 pertengahan tuh kan harus sudah mulai nyusun proposal, jadi biar ketika sebelum UAS kan udah dapat tempat PKL udah aman gitu, minta yang mana
masuk ke perusahaan yang besar. Wah, itu di semester 4 juga tuh ya kak. Wah, Iya. makin kebayang ya guys stresnya di semester 4 nih kayak gimana. Aduh, kalau gitu nih kita kayaknya lebih seru sekarang bahas soal gimana nih kalian, pandangan kalian ngeliat adik-adik tingkat kalian gitu. Saya kayak masuk nih kan udah 2 angkatan nih berarti di bawah kalian. Nah itu pandangan kalian gimana nih, angkatan Aisyah sendiri sama angkatan di bawah Aisyah tuh kalian tuh ngeliatnya gimana sih gitu? Lucu-lucu ya. Lucu. Kan ternyata kita udah jadi cutting 2 angkatan ya. Betul. Kan kita ngerasanya kok baru kemarin masuk, ternyata kita udah semester 5 lagi ya. Betul. Gak kerasa sih, cuman kayak jadinya ternyata jadi cutting itu seperti ini gitu. Karena kan mungkin kita juga harus ngasih contoh yang baik ya ke adik tingkat gitu. Jadi terus juga pasti adik tingkat itu kan pasti nanya-nanya soal tugas apa, dan kita nggak mungkin kita nggak jawab ya, karena kita tahu. Jadi mau nggak mau kita harus jawab. Saya kayak tugas ini kalau kita paham ya kita jawab, tapi kalau kita nggak paham ya mau gimana. Namanya manusia kan, ya semua harus dipahami. Tapi seru sih, baik-baik juga, ada tingkatnya, saya ramah-ramah, sopan-sopan gitu. Terus juga di angkatan yang baru kan ini sangat banyak ya, jadi keluarga THP makin banyak, makin seru. Dan kebetulan juga bentar lagi kita ada proker makrab ya Ed ya, dari Himatepa, jadi makin erat lah ya keluarga THP ini gitu, dari angkatan 24, 23, dan 22 karena sebagai 22 sebagai panitia ya di sana. Seperti itu. Nah, ngomong-ngomong soal adik tingkat, kita balik lagi pas kalian baru maba deh, boleh gak? Boleh. Kenapa kalian akhirnya memutuskan untuk kuliah di sini? Kalau itu Kalau mungkin itu- semua tahu ya Tapi, alasannya. ya kita ngambil itu aja lah, kita ngambil buat pelajaran aja gitu. Jadi biar gambaran aja gitu, karena kuliah itu kalau kalian punya keinginan sesuatu buat entah itu sekolah atau kuliah di tempat yang kalian inginkan, terus ketika kalian gak keterima di sana akhirnya kalian kepilihan yang kedua atau second choice itu sebenarnya nggak apa-apa gitu, berarti emang rezeki kalian di sana gitu. Kan belum tentu nih kalian di tempat yang kalian inginkan itu nanti rezekinya di sana belum tentu. Siapa tahu di tempat yang gak kalian inginkan itu ngebuka jalan rezeki buat kalian gitu. Jadi kayak dimanapun kalian cari ilmunya, dimanapun kalian bekerja juga itu tetap harus disyukurin aja gitu, karena emang jalannya di situ, rezekinya di situ. Jadi jangan semangat dan jangan pernah nyerah cuma karena gagal nggak di tempat yang kalian mau gitu sih. Kalau alasan masuk sini ya, aku pribadi jujur bukan karena tolak PTN nih ya, aku emang gak nyoba PTN sama sekali, tapi karena emang aku nyari beberapa program studi yang menurut aku bisa pelajari lebih lanjut gitu, dan akhirnya aku nemuin mercubuana di sini. Karena kalau di sini aku juga punya relasi sama salah satu cutting psikolog, dia dulu yang ngebantu aku buat aku masuk sini gitu. Jadi kurang lebihnya aku tuh di sama teman aku itu yang di sekolah sekarang dia udah lulus, udah wisuda, untuk masuk sini gitu. Jadi bukan karena ketua PTN aku. Kalau dari apa sendiri gimana? Aku sebenarnya sejujurnya aku udah ngambil di kampus-kampus lain kan, apalagi dulu aku beda banget ambil jurusannya sama jurusan sekarang. Kalau sekarang kan aku tekpang ya, dulu aku ngambil seni musik juga, tapi ternyata setelah masuk tidak diperbolehkan dan tidak diizinkan oleh orang tua ya. Jadi dan kebetulan juga SMK itu aku masih dalam bidang teknologi pangan kan, jadi aku melanjutkan ilmu yang sudah aku dapat di dalam perkuliahan ini. Dan juga aku search lagi di Jogja apa aja kan kampus-kampus yang memang ada teknologi pangannya gitu. Dan ternyata Mercubuana salah satu yang memang punya prodi teknologi pangan yang memang udah bagus, akreditasinya sudah A juga kan. Jadi aku langsung mantep gitu, untuk aku langsung ya udah Mercubuana aja kayak gitu. Karena dilihat dari yang lain-lain juga sebenarnya kan banyak yang bagus ya di Jogja, cuman kan mungkin belum terakreditasi A dan lain sebagainya ya. Nah karena Mercubuana sudah terakreditasi A, jadi aku memutuskan untuk kuliah di kampus tercinta ini. Kampus kita semua, kampus Iya. yang menerima kita apa adanya. Iya. Dan menjadikan kita ada apanya guys. Nah, untuk pas pertama kali nyampe nih ke Mercun ini, terus TKKMB, first impressionnya apa? Siapa dulu nih ya? Apa? Bebas. Aku aja dulu ya. Iya. Kalau first impression pertama kali ke MBY, yang pertama sih waktu PKKMB.
rame meskipun dulu belum digabung ya sama kampus 3 Oh, iya. kampus 1. Dulu dipisah. Iya, Dulu dulu dipisah, dipisah, dulu zaman kita kampus dipisah. satu doang. Kampus 1 doang di sini, dulu di gedung di gedung ekonomi. Iya, di Terus kampus 2 kampus 1 dulu di kampus 3 gitu. Terus yang di sini rame sih karena aku kan dulu juga dari dari SMK swasta yang siswanya nggak terlalu banyak kan, makanya pas sampai sini banyak banget. Tapi ketika aku masuk ke prodi kan juga nggak terlalu banyak juga gitu. Jadi kayak pokoknya tuh beda banget lah gitu dari perpindahan zaman SMK terus ke kuliah tuh bener-bener kayak ternyata kuliah tuh kayak gini gitu. Yang dulu aku cuma kayak kuliah tuh kayak gimana rasanya gitu ya, penasaran gitu. Tapi sekarang udah bisa ngerasain dan ternyata pas pertama kali datang dan ngerasain ternyata kuliah tuh begini gitu ya, seru gitu, seru capek dinikmatin. Kalau aku first impressionnya yang pasti shock ya, karena kan kita maksudnya se-Indonesia lah ya, ibaratnya kita disatuin gitu kan PKKMB. Pas pertama PKKMB Unip sebenarnya nggak terlalu kaget ya, karena mungkin dari penelitinya menyesuaikan karena semua budaya tuh ada kan. Nah aku shocknya itu ketika di PKKMB fakultas. Nah di fakultas itu lagu-lagunya tuh lagu-lagu Jawa ya, dan aku memang bukan orang Jawa yang kaget gitu, kok lagu Jawa, dan aku nggak ngerti kan. Terus juga ternyata kebanyakan di fakultas yang aku ambil tuh rata-rata orang Jawa semua kan, meskipun misalnya dia orang Medan atau orang mana, tapi dia tuh memang aslinya Jawa gitu, sedangkan aku memang dari Sunda ya, Bandung. Jadi wah shocknya di situ sih sebenarnya, tapi satu rame, jadi nambah banyak teman kan. Ibaratnya kita punya temennya se-Indonesia, bukan cuma lagi di Bandung doang gitu. Seru sih. Ya sih guys, sebenarnya aku pun sendiri juga ngerasain hal yang sama. Pas PKKMB tuh ikutan keulang gitu loh, memang pas PKKMB kayak ketemu dari orang dari Sabang sampai Merauke istilahnya gitu ya, kayak banyak banget. Terus kalian nih gimana sih cara ngolah waktunya? Kayak dari tadi kita udah bahas nih dari awal yang kayak awal jadi ketua himpunan, terus abis itu tetap ngejalanin semester 4 yang super stres, terus tetap harus juga jaga komunikasi sama teman-teman, sama keluarga, jaga kesehatan mental dan fisik diri sendiri. Itu cara ngebagi waktunya gimana? Ini mau jawaban serius atau jawaban bercanda nih? Boleh serius, boleh bercanda, boleh dua-duanya juga boleh. Kalau mau jawaban bercanda mungkin sebagai mahasiswa udah pada kenal sistem SKS belum? Oh iya, Sistem kebut kebut semalam. semalam gitu. Nah itu dari jawaban itu bisa kalian pakai sih, tapi itu benar-benar kayak capek banget, kayak Gila, seharian gila itu. bener, kayak nggak tidur cuma buat ngurus apa gitu. Tapi kalau memang yang kalian benar-benar mau bagi ya, yang pasti kalau kalian ada waktu kosong kalian kerjaan dulu tugas kalian, meskipun enggak ya tugas besar. Tapi kayaknya nggak mungkin juga. Karena kalau itu sendiri kan ya lihat aja lah, sebagai mahasiswa kayak ada waktu santai itu adalah kita main atau scroll TikTok, nge-game gitu, itu sih enak. Tapi nanti pas malamnya itu benar-benar capek. Udah mepet deadline. Nah, itu benar-benar kerasa. Tapi ada pun juga ada kan kayak beberapa orang yang kalau mepet deadline baru otaknya baru lancar buat ngurus gitu. Kalau dipaksa nggak bisa beneran gitu. Jadi pokoknya tuh kalau kalian mau ngerjain sesuatu itu ya kalian tunggu kalian punya niat sama mood kalian lagi bagus gitu, itu pasti cepat selesai. Tapi kalau mood kalian lagi nggak bagus, jangan dipaksa, karena itu pasti mau 2 jam lihat buku tuh nggak ada apa-apanya itu, cuma kayak kertas kosong nanti. Karena aku pernah gitu sejam itu ngeliat itu cuma liatin doang, ternyata nggak ada kerja sama sekali. Jadi ya tunggu moodnya bagus terus nanti baru kalian kerjain. Beresin namanya diberesin dulu. Sudah fakta ya. Sudah fakta. Ini survei lapangan kayak begitu loh. Waduh, kalau kakak gimana? Sama? Ya, Oh, sama. Gimana ya jawabnya ya? Kurang lebih seperti itu sih. Nggak beda jauh juga. Ya. Susah juga karena memang bener yang diomongin gitu. nah, wah, udah kebayang banget dari mereka menghela nafas, dari mereka ngomong gitu kan, kebayang ya guys ya gimana capeknya. Tapi by the way, pasti di antara semua capek-capeknya nih pasti ada nih apa ya, kayak acara atau event yang kayak berbekas banget sampai sekarang di kalian tuh apa sih? Boleh event di luar kampus atau event di Jogja, jadi kan banyak eventnya ya. Itu tuh apa sih? Kalau aku, kalau misalnya di dalam kampus 2 aja ya, maksudnya yang Ya, di dalam boleh, dan di boleh. luar.
Kalau di dalam kampus tuh aku waktu pas yang paling berkesan itu waktu aku jadi panitia PKKMB angkatan 23, angkatannya Aca. Itu aku benar-benar berkesan banget karena memang aku first time menjadi panitia di acara univ yang besar. Terus juga kebetulan kan aku di situ juga ikut nyanyi juga paduan suara kan. Jadi itu aku membagi antara aku nyanyi dan aku menjadi LO di acara PKKMB itu. Dan itu memang kayak first time aku jadi panitia yang sebesar itu kan, tapi seru gitu dan berkesan banget sampai sekarang. Bahkan kayak sama karena aku LO kan jadi banyak anak-anaknya ya, anak-anak pun maksudnya sampai sekarang masih ada komunikasi, jadi banyak yang kenal lah jadinya. Terus kalau misalnya di luar kampus paling apa ya, banyak sih kalau di luar kampus ya, karena sering main juga kan, banyak event-event juga jadi sering datang, jadi banyak yang berkesannya. Tapi kalau di kampus gitu doang sih. Kamu gimana Ed? Kalau aku kalau di kampus sebenarnya banyak yang berkesan sih, tapi yang benar-benar berkesan banget ya ketika jadi panitia PKKMB fakultas sih, karena tadi alasan hampir sama. Ketika aku di semester 1 2 tidak apa-apa itu sudah ada ikut apa sama sekali. Terus ketika aku masuk dari proses aku mengisi Google formulirnya, terus aku wawancara sampai akhirnya lolos menyatakan menjadi panitia, itu benar-benar berkesan. Di situ tuh benar-benar membuka jalan aku sama relasi sama teman-teman lain, sama anak-anak yang beda prodi, anak-anak prodi peternakan, prodi teknologi gitu dari situ. Karena dulu teman gue cuma hampir orang tuh. Di situ benar-benar. Kalau yang di luar kampus tuh sebenarnya simpel kalau aku. Bisa main pas lagi gak ada tugas sama sekali. itu berkesan. Bisa main pas udah gak ada tanggungan tugas, udah itu udah benar-benar senang gitu. Jadi kayak kita mainnya lepas enjoy gitu. Wah, iya sih, tapi beneran jadi panitia PKKMB itu emang best sih guys. Testimoni dari aku sendiri yang baru kemarin jadi panitia PKKMB itu seru banget. Buat kalian yang nanti nextnya bakalan dapat kesempatan buat jadi panitia PKKMB sih, ambil sih. Itu termasuk apa ya, kesempatan yang gak boleh disia-siain ya sih. Itu harus banget sih guys. Nah buat selanjutnya nih, kira-kira kedepannya kalian tuh ada apa ya, kayak entah harapan kah atau memang lagi mengerjakan kah sesuatu, entah dari himpunannya sendiri atau untuk diri kalian sendiri, atau mungkin kayak untuk kampus mungkin itu ada nggak kira-kira, atau sesuatu yang mau dicapai? Saya dulu Bebas. ya dok ya. Pastinya ada ya, apalagi maksudnya aku kan himpunan ikutan, UKM ikutan, dan juga misalnya di luar ada lah gitu. Kalau misalnya di himpunan sendiri, karena kan sebentar lagi aku juga demis ya kita ya, demis. Jadi kita bentar lagi turun ya jabatannya, nanti keangkatannya aja ya menjadi anak himpunan. Nah karena apa ya, beberapa proker lagi kan udah hampir beres, jadi kita mungkin nggak ada lagi apa-apa ya di himpunan ini. Maksudnya capaiannya udah mau beres juga kan. Nah kalau misalnya di UKM paling karena UKM aku sebentar lagi mau ikutan lomba, jadi mungkin aku harus siap-siap dari sekarang, meskipun lagi sibuk-sibuknya ya, lagi udah hampir semester tua, tapi aku masih semangat buat ikutan lomba paduan suara UKM Nafiri ya. Nah kalau di luar kampus paling aku sebenarnya lagi pengen bikin usaha sih ya, karena aku juga di bidang pangan ya, kita prodinya, jadi aku juga pengen usaha dalam dunia pangan juga. Aku pengen usaha, punya bisnis yogurt. Kebetulan juga waktu pas kemarin PKL kan di perusahaan itu tuh bukan cuman di bidang keju mozzarella doang kan, karena memang bahan bakunya susu kan. Jadi apalagi bahan baku susu tuh bisa diolah menjadi banyak produk kan, salah satunya yogurt juga. Dan kemarin itu mau ownersnya sendiri, karena aku punya resep yogurt, ownernya minta kerjasama antara aku dan beliau gitu. Jadi akan aku punya resep, nanti aku kasih resepnya ke owner dan kita menjalin kerjasama seperti itu. Itu mungkin pencapaian aku yang paling dekat ini, seperti itu. Wah keren banget. Kalau kayak sendiri gimana? Kalau aku sih target paling dekat yang pertama pasti buat selesai laporan PKL. Kita ikut sidang gitu, sidang laporan PKL. Nanti kalau udah ya itu demisioner. Karena demisioner ngabisin masa periodenya. Nanti masuk semester 6 mulai praktikum lagi dan penelitian. Habis itu mulai skripsi, sidang udah sih. Target aku tuh gak target muluk-muluk, cuma pengen kayak
tugasnya laporan PKL sampai nanti penelitian terus nanti sampai lulus. Jadi biar cepet aja gitu, karena nggak enak juga nanti udah lama-lama kan biayanya lagi. Kalau bisa cepet kenapa harus lama-lama? Karena yang aku rasain juga di THP ini kan enak gitu, SKS-nya sistemnya juga dirancang 3,5 tahun, kemudian dosennya juga nggak kita nyari-nyari dosen buat ngerjain laporan atau gimana, tapi kita cari sama dosennya. Jadi dosen itu udah peduli banget di THP ini, udah peduli banget sama kita, kayak dicariin, tanyain progresnya udah sampai mana gitu. Jadi kan nggak perlu takut khawatir harus kayak nyari-nyari dosen, terus nyari dosen. Dosennya care banget gitu. Beneran tuh, beneran. Salah satu hal yang mungkin nggak didapat di prodi lain itu kampus lain itu ada dosen yang bener-bener peduli sama mahasiswanya. Keunggulan dari dosen-dosen THP. Itu bener luar biasa. Dan Guys, lingkungan THP tuh sangat-sangat nyaman ya, mulai dari cuttingnya, terus juga dosennya. Aku testimoni dari aku, jujur aku sangat-sangat nyaman ngejalanin proker-prokernya, walaupun mungkin tetap ada kayak mungkin sedihnya tuh pasti ada, tapi karena lingkungan yang teman-temannya yang suportif, terus cuttingnya juga sangat-sangat suportif dan care sama kita, jadi bikin kayak nyaman banget gitu. Nah, ngomong-ngomong soal tadi bahas Nafiri UKM, Kak izin dulu ya. Nah, kita bahas dulu nih. Kakak berarti ikut Nafiri dari semester Aku ikut Nafiri itu dari semester awal ya, 2 apa 3 gitu. Wah. Dari dulu. Pokoknya sebelum barat IHMPP itu semester berapa ya? 2. Nah, di semester 2 itu barengan sama aku ikutan Nafiri juga. itu berarti kan audisi ya, Iya, audisi dulu. Jadi nggak sembarangan kita bisa masuk kan. Misalnya kita memang udah daftar untuk masuk, tapi nanti di sana kita diseleksi dulu. Terus juga ada diwawancara dan lain sebagainya biar kita bisa keterima apa enggak gitu. Terus di Nafiri tuh ngapain aja sih, kan di paduan suara nih, tapi kan kayak emang cuma nyanyi doang, enggak nggak sih, pasti ada Enggak. yang lain. Banyak yang lainnya karena apalagi kan Nafiri sangat dibutuhkan oleh kampus ya. Betul. Jadi itu sangat-sangat sibuk sebenarnya. Dan aku harus membagi waktu dengan UKM dan himpunan tercinta ini ya, apalagi ketuanya teman sendiri gitu. Nah itu yang apa ya, susah membagi waktunya, tapi sebisa mungkin aku bisa fair karena aku kan sudah berkomitmen di antara keduanya ya, di UKM dan di himpunan. Jadi sebisa mungkin aku bisa membagi waktunya gitu. Tapi kalau misalnya memang mepet, aku harus milih salah satu gitu, nggak gimana ya, karena aku nggak bisa dua-duanya langsung ditangkap kan. Cuman overall selama ini aman sih, maksudnya dari teman-teman juga support ketika aku izin juga ke ketua himpunan, kadang izinin kadang enggak, tapi selebihnya ya banyak sebenarnya banyak izinnya. Cuman ya ini nikmatin aja karena maksudnya kan itu salah satu hobi juga kan, bikin kita nggak stres gitu. Kalau misalnya kita diem-diem aja dan kita ngelakuin hal-hal yang kita senengin kan malah jadi beban ya, jadi stres gitu ya. Karena Nafiri juga salah satu paduan suara dan itu pun salah satu hobi aku kan bernyanyi, jadi bisa menghapus menghapus stres aku gitu, mau di himpunan atau di kampus stresnya hilang gitu. Sekarang nih kita promosi Nafiri. Di Nafiri tuh ada apa aja sih Kak? Eventnya apa aja, terus acara-acaranya apa aja nih? Sekarang jadi Nafiri dulu ya, himpunannya nanti dulu ya. Ya boleh. Di Nafiri itu sebenarnya tuh kan karena di Nafiri mungkin lebih famousnya itu Nafiri di kalangan psikolog ya, di psikolog atau ilkom. Kebanyakan kan anak-anak sana kan. Kalau misalnya di fakultas agroindustri sendiri tuh malah jarang orangnya. Dan di angkatan aku aja cuman di fakultas agro itu cuma 2 orang, aku sama anak peternakan, dan itu pun yang paling rajin ya tetap aja aku gitu. Terus juga di angkatan bawah gak ada di anak agro itu. Nah angkatan 24 ini baru ada anak THP juga. Kemarin tuh aku ketemu sama dia waktu pas di wawancara. Kebetulan aku yang wawancara karena aku terlalu excited, seneng gitu. Ternyata alhamdulillah ya ada anak THP juga yang ikut jejak gitu ya, ikut jejak aku untuk ikut ke UKM Nafiri. Karena dosen-dosen pun support. Kalau misalnya dosen tahu tuh pasti dosen support, apalagi Pak Agus ya, Pak Agus juga support. Dulu itu aku masih ingat banget ya, dulu masih mata kuliah beliau dan aku itu izin karena ada surat izinnya kan, biar ikut masuk kelasnya beliau. Terus
izin karena aku ada tampil di acara wisuda apa ya, terus aku dikasih semangat di grup, semangat ya Mbak Harpa untuk tampilnya dan segala macam. Iya, terus aku tuh nggak ngebaca dan aku tuh baru baca beberapa hari setelah beliau itu ngechat, dan aku ngerasa bangga juga ya, maksudnya seorang rektor bisa ngasih support gitu ke kita, karena mungkin kan di prodi kita jarang juga ya ikutan. Jadi bukan cuma dosen-dosennya aja, tapi yang di atasnya juga Pak Rektor juga support kita, nyemangatin kita. Jadi itu yang apa ya, menurut aku poin plus, dan aku ikutan jadi lebih semangat juga seperti itu. Pasti nyaman banget jadinya ngejalanin. Iya. Tantangan kalau kakak nih ikutan UKM Naviri, kalau kak ini koas kita nih guys, kayak dari semester lalu ya kak, dari semester 2 dari semester 4. oh iya dari semester 4 jadi koas, cuman baru ngekoasin angkatanku, kelasku itu baru semester ini. Nah awal dari koas tuh berarti semester lalu ya? Iya, Tuh gimana tuh kak? Misalnya kayak kepikiran tiba-tiba pengen jadi koasnya kenapa, dan prosesnya, izin dulu ya kak, gimana? Sebenarnya kalau zaman aku dulu pas tuh aku gak ada daftar sama sekali ya. Jadi dulu tuh kalau masih ingat banget kan aku sekelas sama Harpa juga kan. Dulu tuh ada yang namanya itu sistem ketok palu gitu kan, yang dari mata kuliah praktikum tambahan. Nah itu tuh aku ingat banget dulu pasnya tuh Mbak Aloy tuh alumni dari THP juga. Nah di situ tuh setelah selesai dari ujian itu aku dipanggil ke depan. Nah aku udah pesimis kan, takutnya jawabanku salah semua gitu. Ternyata pas aku di depan ditanyain gitu, tawarin mau nggak jadi koas ini, nanti koasnya di semester 4 kamu koasnya anak 23 dan semester 2. Awalnya aku juga pengen banget jadi koas sebenarnya, tapi karena di praktikum itu di kimia aku nggak terlalu menguasain, di mikrobiologi juga nggak terlalu menguasain, makanya ketika aku dapat tawaran di praktikum pengetahuan tambahan ini yang aku lumayan bisa, makanya aku nggak pikir panjang langsung aku ambil gitu, karena aku yakin nggak akan 2 kali buat jadi koas itu penawarannya, makanya bener-bener kayak masalah itu aku udah nggak pikir panjang, aku langsung ambil gitu. Terus kayak yang sekarang ini pun kemarin aku juga sempat ditawarin juga sama apa namanya dosen juga buat inovasi ini gitu, makanya aku bisa jadi koas lagi gitu. Sempat ngajuin diri juga, tapi di situ disuruh koasin kampus itu sama kampus 2 juga, tapi kampus 2 nya karena berhalangan aturan tabrakan nggak bisa, makanya aku cuma koasin kampus 1 aja. Awal masalah itu dari di lo bilang dari cutting dulu waktu aku semester. Kalau Yola sendiri selama jadi koas nih, pengalamannya apa aja nih, kayak yang paling berkesan atau yang antara berkesan atau yang paling bikin stres tuh apa sih kak? Kalau yang bikin stres itu ketika ada satu mahasiswa dari mahasiswa tuh udah aku kasih kayak di laporan praktikumnya aku suruh buat jelasin ini, tapi udah aku tulis pakai ulang merah nih, tapi pas dikumpul lagi hal itu terulang lagi gitu, bahkan masih sama gitu. Sampai pernah aku panggil anaknya buat ke depan untuk aku jelasin juga gini-gini, masih ada kejadian itu, sampai akhirnya aku nyerah gitu. Makanya sampai ngomong anaknya gitu, ini karena aku udah ngomong beberapa kali dan nggak didengerin, nggak dilaksanain, makanya ini aku nggak bisa ngasih lebih, makanya aku bikin segini sesuai apa yang kamu dapat. Sama yang paling berkesan itu adalah ketika apa ya, ketika ada seseorang atau mahasiswa tuh yang tanya gitu, nah, dan kita tuh bisa menjawab itu adalah sesuatu yang bangga lah, berarti kayak berarti kita menganggap kalau kita ini paham gitu, jadi nggak apa namanya nggak kayak bingung gitu, tanya itu gimana gitu ya, meskipun aku juga masih dalam tahap belajar juga kan. Jadi kalau misalnya ada yang kelupaan itu gimana kan, manusia namanya juga manusia, tapi ketika bisa menjawab suatu pertanyaan dari suatu mahasiswa yang tanya itu benar-benar bikin semangat gitu. Jadi rasanya aku berarti kok saya mau masih ini itu sih dari aku itu berkesan. Wah guys, kalian pasti udah kan cerita dari tadi, dari awal, dari gimana mereka masuk ke sini, terus mereka ikutan himpunan UKM jadi koas, terus semester 4 nih yang lumayan stressful banget nih ya guys ya. Nah pasti udah dengar sama ceritanya, aku sendiri duduk di sini tuh sampai kayak amazed ngebayangin aku nantinya harus menjalani hal yang sama. Aku nggak tahu tuh bakal kuat apa enggak, tapi mereka bisa ngejalanin sampai semester sekarang, bahkan lagi ngejar laporan PKL tuh luar biasa banget sih guys. Tapi sayang banget waktu kita sudah harus selesai ngobrol-ngobrolnya. Terima kasih banyak Teh Harpa dan Kak Eni. Terima kasih juga ya udah diundang. Kita yang berterima kasih sekali udah datang ke Ngopi. Untuk teman-teman semua, jangan lupa nantiin episode selanjutnya. Jangan lupa juga follow IG Himatepa sama HMPPI. IG Rafidi juga boleh. Boleh ya.
IG personal masing-masing nih. Oh, boleh IG-nya. Nanti di sini juga ya. Oke semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Sampai jumpa di ngopi selanjutnya. Dadah. Bye-bye. Makasih.